Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Niluhangi Safitri, Nikadek Sari Damayanti, Komang Puspayanti, Merwes Dalek Topang, dan Muhammad Farham. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang persekitaran bilangan real. Nah, yang pertama, definisi 1.1. Yang dimaksud dari persekitaran dari X elemen R adalah sebarang himpunan V yang memuat persekitaran E dari X, yaitu X kurang E, X tambah E untuk suatu E lebih besar 0. Contohnya, yang pertama, min 1/2, 1/2 merupakan persekitaran dari titik 0, karena jika kita pilih E sama dengan 1/2, maka V3 0 sama dengan min 1/2, 1/2. Sedangkan min 1/2, 1/2 subset min 1/2, 1/2, jadi min 1/2, 1/2 merupakan persekitaran dari titik 0. Nah, yang kedua, min 1,0 bukan merupakan persekitaran dari titik 0. Hal ini disebabkan untuk setiap E lebih besar 0 berlaku V3 0 sama dengan min E, tidak subset dengan min 1,0. 3. Misal satu elemen R, maka V1 sama dengan 1/2,2 persekitaran dari 1 karena V 1/4 sama dengan 3/4, 1/4 subset V1. V2 sama dengan 0,1 1/2 persekitaran dari 1 karena V 1/3 1 sama dengan 2/3, 1/3 subset dengan V2. Yang kedua, definisi 1.2. Yang pertama, himpunan G subset R disebut himpunan buka jika untuk setiap X elemen G terdapat persekitaran V dari X sehingga V subset G. 2. Himpunan F subset R disebut himpunan tutup jika F pangkat J sama dengan R per F merupakan himpunan buka pada R. Baiklah, saya Nikadek Sari Damayanti dengan NIM 191402020 akan melanjutkan materi. Kita lanjut ke contoh soal dari definisi 2. Contoh yang pertama, himpunan R merupakan himpunan terbuka. Pembuktiannya, ambil sebarang X elemen R di mana epsilon sama dengan 1, sehingga diperoleh V epsilon X sama dengan dalam kurung X dikurang 1, X tambah 1 untuk setiap X elemen R, di mana dipenuhi X dikurang 1, X tambah 1 subset dari R untuk setiap X elemen R sehingga V subset dari R. Maka R merupakan himpunan terbuka. Contoh yang kedua, himpunan G yang didefinisikan sebagai G sama dengan himpunan X elemen R untuk X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1 merupakan himpunan terbuka. Pembuktiannya, ambil sembarang X elemen G, pilih epsilon X sama dengan min dalam kurung kurawal X, 1 dikurang X. Di sini menggunakan 3 kasus. Kasus yang pertama, untuk X elemen R di mana X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1/2, sehingga epsilon X sama dengan X, dan V epsilon X sama dengan dalam kurung X dikurang X, X tambah X, menghasilkan 0,2X. Karena X lebih kecil dari 1/2 sehingga 2X lebih kecil dari 1, di mana X elemen R, maka V epsilon X sama dengan 0,1 subset dari G. Untuk kasus yang kedua, untuk X sama dengan 1/2, di mana X itu elemen dari R, sehingga epsilon X sama dengan 1/2 dan V epsilon X sama dengan 1/2 dikurang 1/2, 1/2 ditambah 1/2 menghasilkan 0,1 subset dari G. Untuk kasus yang ketiga, untuk X elemen R di mana X lebih besar dari 1/2 dan X lebih kecil dari 1, sehingga epsilon X sama dengan 1 dikurang X, dan V epsilon X sama dengan dalam kurung X dikurang dalam kurung 1/2 1 dikurang X, X ditambah dalam kurung 1 dikurang X, menghasilkan 2X dikurang 1,1.
karena X lebih besar dari 1/2 sehingga 2X lebih besar dari 1 dan 2X dikurang 1 lebih besar dari 0 di mana X elemen R. Maka V epsilon X sama dengan 0,1 subset dari G. Dari ketiga kasus di atas dapat disimpulkan bahwa setiap X elemen G terdapat persekitaran V epsilon X sama dengan dalam kurung X dikurang epsilon X, X ditambah epsilon X, sehingga V subset dari G. Jadi G merupakan himpunan terbuka. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu I sama dengan himpunan X di mana X elemen dari 0,1 merupakan himpunan terbuka. Merupakan himpunan tertutup. Pembuktiannya, pertama tentukan komplement dari himpunan I di mana I komplement sama dengan himpunan Y di mana Y lebih kecil dari 0 atau Y lebih besar dari 1 di mana Y itu elemen dari R. Selanjutnya akan kita tunjukkan I komplement merupakan himpunan terbuka. Ambil sembarang Y elemen I komplement. Kasus yang pertama, untuk Y lebih kecil dari 0, kita pilih epsilon Y sama dengan nilai mutlak dari Y, sehingga V epsilon Y sama dengan dalam kurung Y dikurang nilai mutlak Y, Y ditambah nilai mutlak dari Y. Karena Y lebih kecil dari 0, maka diperoleh V epsilon Y sama dengan 2Y, 0, di mana Y lebih kecil dari 0. Karena 2Y, 0 subset dari I komplement, di mana Y lebih kecil dari 0, maka V subset dari I komplement. Untuk kasus yang kedua, untuk Y lebih besar dari 1, kita pilih epsilon Y sama dengan Y dikurang 1, sehingga V epsilon Y sama dengan dalam kurung Y dikurang 1, Y ditambah dalam kurung Y dikurang 1, menghasilkan 1,2Y dikurang 1. Karena Y lebih besar dari 1, maka 2Y lebih besar dari 2, dan 2Y dikurang 1 lebih besar dari 1. Akibatnya, V subset dari I komplement. Berdasarkan kedua kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa I komplement merupakan himpunan terbuka, sehingga berdasarkan definisi, terbukti bahwa I adalah himpunan tertutup. Baiklah, itulah materi yang saya bawakan. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Untuk soal nomor 4, kita akan membuktikan bahwa himpunan kosong merupakan himpunan terbuka. Himpunan kosong merupakan himpunan terbuka jika untuk setiap X elemen himpunan kosong terdapat persekitaran V dari X sehingga V subset himpunan kosong. Dengan memanfaatkan nilai kebenaran implikasi. Jika pernyataan pertama salah, diikuti oleh pernyataan kedua, baik salah ataupun benar, pasti selalu akan bernilai benar. X elemen himpunan kosong berimplikasi benar. Ada persekitaran V dari X sehingga V subset himpunan kosong berimplikasi benar. Jadi, himpunan kosong merupakan himpunan terbuka. Pada soal kelima, kita akan membuktikan bahwa himpunan kosong merupakan himpunan tertutup. Pertama, kita tentukan komplement dari himpunan kosong. Himpunan kosong komplement sama dengan himpunan real. Sebelumnya telah dibuktikan pada contoh A bahwa himpunan real merupakan himpunan yang terbuka. Berdasarkan definisi, hal tersebut mengakibatkan himpunan kosong merupakan himpunan tertutup. Selanjutnya, pada nomor 6, kita akan membuktikan bahwa himpunan P sama dengan X, di mana X lebih besar atau sama dengan 0, dan X lebih kecil dari 1, bukan merupakan himpunan terbuka maupun himpunan tertutup. Pertama, akan kita tunjukkan bahwa P bukan merupakan himpunan terbuka. Pilih X sama dengan 0, di mana 0 elemen P.
Ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0, sehingga diperoleh epsilon V 0 sama dengan min epsilon, epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0, sehingga min epsilon lebih kecil dari 0. Akibat epsilon V 0 bukan subset P. Karena ada X elemen P, yaitu X sama dengan 0, yang setiap V lebih besar dari 0, diperoleh epsilon V0 bukan subset P. Jadi, P bukan merupakan himpunan terbuka. Kedua, kita akan tunjukkan bahwa P bukan merupakan himpunan tertutup. Kita tentukan terlebih dahulu komplemen dari P. P komplemen sama dengan X, di mana X lebih kecil dari 0 atau X lebih besar dari sama dengan 1. Pilih X sama dengan 1, di mana 1 elemen P komplemen. Ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0, sehingga diperoleh epsilon V 1 sama dengan 1 dikurang epsilon, 1 ditambah epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0, sehingga 1 dikurang epsilon lebih besar dari 1. Akibatnya, epsilon V1 bukan subset P komplemen. Karena ada X elemen P, yaitu X sama dengan 1, yang untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 diperoleh epsilon V1 bukan subset P komplemen. Jadi, P komplemen bukan merupakan himpunan terbuka. Berdasarkan definisi, akibatnya P bukan merupakan himpunan terbuka. Jadi, terbukti bahwa himpunan P sama dengan X, di mana X lebih besar atau sama dengan 0, dan X lebih kecil dari 1, bukan merupakan himpunan terbuka maupun himpunan tertutup. Nama saya Komang Huspayanti, NIM 19014020002. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Farham, yaitu Teorema 1.2.3. Yang pertama, gabungan dari sebarang koleksi himpunan bagian bilangan real yang terbuka adalah himpunan terbuka. Misalkan, himpunan G lambda, di mana lambda elemen konjungsi, sebagai keluarga himpunan terbuka di bilangan real, dan G sama dengan gabungan dari semua G lambda, yaitu lambda elemen konjungsi. Ambil sembarang X elemen G, akan ditunjukkan bahwa G terbuka. Karena G gabungan dari G lambda adalah lambda elemen konjungsi, sehingga X elemen G lambda 0 untuk suatu lambda 0 elemen konjungsi. Selanjutnya, karena G lambda 0 elemen himpunan G lambda, di mana lambda elemen konjungsi, maka G lambda 0 merupakan himpunan terbuka. Sehingga terdapat V, di mana V subset G lambda 0, sedangkan G lambda 0 subset G. Akibatnya, V subset G. Karena untuk sebarang X elemen G terdapat V, di mana V subset G, jadi G merupakan himpunan terbuka di bilangan real. Yang kedua, irisan sebarang koleksi berhingga dari himpunan terbuka di bilangan real adalah himpunan terbuka. Bukti A. Misalkan G1 dan G2 yang merupakan himpunan terbuka. Selanjutnya, G sama dengan G1 irisan G2. Akan ditunjukkan bahwa G merupakan himpunan terbuka. Ambil sebarang X elemen G, sehingga X elemen G1 dan X elemen G2. Karena G1 merupakan himpunan terbuka, sehingga terdapat suatu epsilon 1 lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga V epsilon 1 X sama dengan X kurang epsilon 1 X ditambah epsilon 1, dan dipenuhi V epsilon 1 subset G1. Selanjutnya, karena G2 merupakan himpunan terbuka, sehingga terdapat epsilon 2 lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga V epsilon 2 X sama dengan X kurang epsilon 2 X ditambah
epsilon 2 dan dipenuhi V epsilon 2 subset G2. Selanjutnya, pilih epsilon lebih besar dari 0 dengan epsilon lebih besar dari epsilon 1 sekaligus memenuhi epsilon lebih besar dari epsilon 2, sehingga diperoleh gabungan epsilon x sama dengan x dikurang epsilon, x ditambah epsilon, di mana x kurang epsilon, x tambah epsilon, subset x kurang epsilon 1, x ditambah epsilon 1, serta x dikurang epsilon, x ditambah epsilon, subset x kurang epsilon 2, x tambah epsilon 2. Maka gabungan epsilon subset V epsilon 1 dan gabungan epsilon subset V epsilon 2. Karena V epsilon 1 subset G1 dan V epsilon 2 subset G2, sehingga diperoleh gabungan subset G1 dan gabungan subset G2. Akibatnya, gabungan subset G1 irisan G2, sehingga gabungan subset G. Karena untuk sebarang X elemen G terdapat persekitaran gabungan sedemikian sehingga gabungan subset G, maka G merupakan himpunan terbuka. B. Selanjutnya diasumsikan benar bahwa G alfa sama dengan G1 irisan G2 irisan titik-titik irisan Gn berlaku G alfa merupakan himpunan terbuka. Berikutnya akan dibuktikan bahwa G beta sama dengan G1 irisan G2 irisan titik-titik irisan Gn irisan Gn tambah 1. Berlaku bahwa G beta merupakan himpunan terbuka. Karena G beta sama dengan G1 irisan G2 irisan titik-titik irisan Gn tambah 1 dan G alfa sama dengan G1 irisan G2 irisan titik-titik irisan Gn, sehingga G beta sama dengan G alfa irisan Gn tambah 1. Selanjutnya ambil sembarang X elemen G beta sehingga X elemen G alfa dan X elemen Gn tambah 1. Karena G alfa 1 merupakan himpunan terbuka sehingga terdapat suatu epsilon 3 lebih besar dari 0, sedemikian sehingga V epsilon 3 X sama dengan X dikurang epsilon 3 X ditambah epsilon 3 dan dipenuhi V epsilon 3 subset G alfa 1. Selanjutnya, karena Gn ditambah 1 merupakan himpunan terbuka sehingga terdapat suatu epsilon 4 lebih besar dari 0, sehingga V epsilon 4 X sama dengan X dikurang epsilon 4 X ditambah epsilon 4 dan dipenuhi V epsilon 4 subset Gn ditambah 1. Selanjutnya, pilih epsilon lebih besar dari 0 di mana epsilon lebih besar dari epsilon 3 dan epsilon lebih besar dari epsilon 4, sehingga diperoleh W epsilon X sama dengan X dikurang epsilon X ditambah epsilon, di mana X kurang epsilon X ditambah epsilon subset X kurang epsilon 3 X ditambah epsilon 3 serta X kurang epsilon X ditambah epsilon subset X kurang epsilon 4 X ditambah epsilon 4. Maka W epsilon subset V epsilon 3 dan W epsilon subset V epsilon 4. Karena V epsilon 3 subset G alfa 1 dan V epsilon 4 subset Gn tambah 1 sehingga diperoleh W subset G alfa dan W subset Gn ditambah 1. Akibatnya W subset G alfa beririsan Gn ditambah 1 sehingga W subset G beta. Karena untuk sebarang X elemen G beta terdapat persekitaran W, sedemikian sehingga W subset G beta, maka G beta merupakan himpunan terbuka. Berdasarkan langkah-langkah pembuktian induksi A dan B, maka terbukti bahwa irisan sebarang koleksi dari himpunan terbuka di bilangan real adalah terbuka. Baiklah, kita melangkah ke teorema selanjutnya. Nah, di sini yang pertama kita akan buktikan bahwa irisan dari sebarang koleksi himpunan tertutup di bilangan real adalah tertutup. Nah, misalkan himpunan semua F lambda, di mana lambda adalah elemen dari konjungsi, itu sebagai keluarga himpunan tertutup di bilangan real. Dan F sama dengan irisan dari lambda adalah elemen dari konjungsi untuk F lambda. Nah, selanjutnya komplement dari F adalah F pengkacau atau F komplement sama dengan gabungan dari lambda adalah elemen konjungsi untuk F komplement lambda. Nah, selanjutnya di sini kita akan buktikan bahwa F komplement ini adalah himpunan yang terbuka. Nah, seperti yang diketahui bahwa karena F lambda ini merupakan himpunan yang tertutup, sehingga F komplement lambda merupakan himpunan yang terbuka. Nah, berdasarkan open set properties yang menyebutkan bahwa
gabungan dari sebarang koleksi himpunan bagian bilangan real yang terbuka adalah terbuka. Maka dapat disimpulkan bahwa F komplement adalah himpunan yang terbuka. Nah, akibatnya F adalah himpunan yang tertutup. Jadi di sini terbukti bahwa irisan dari sebarang koleksi himpunan tertutup di bilangan real adalah tertutup. Baiklah, teorema selanjutnya yang kedua yaitu kita akan buktikan bahwa gabungan dari sebarang koleksi berhingga dari himpunan tertutup di bilangan real adalah tertutup. Nah, kita misalkan bahwa F1, F2, F3 hingga Fn ini adalah himpunan yang tertutup di bilangan real. Dan F sama dengan F1 gabung F2 gabung F3 hingga gabung hingga Fn. Nah, selanjutnya komplement dari himpunan F ini adalah F komplement sama dengan F komplement 1, iris F komplement 2, iris F komplement 3, iris hingga F komplement N. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa F komplement ini adalah himpunan yang terbuka. Nah, seperti yang kita ketahui, yang kita misalkan tadi bahwa F1, F2, F3 hingga Fn ini adalah himpunan tertutup di bilangan real berdasarkan definisi sehingga diperoleh bahwa F komplement 1 di iris F komplement 2, iris F komplement 3, iris hingga F komplement N merupakan himpunan yang terbuka. Nah, selanjutnya berdasarkan open set properties yang menyatakan bahwa irisan sebarang koleksi berhingga dari himpunan terbuka di bilangan real adalah terbuka, sehingga F komplement adalah himpunan yang terbuka. Karena F komplement ini merupakan himpunan yang terbuka, sehingga diperoleh bahwa F sama dengan F1 gabung F2 gabung F3 gabung hingga Fn adalah himpunan yang tertutup. Jadi di sini terbukti bahwa gabungan dari sebarang koleksi berhingga dari himpunan tertutup di bilangan real adalah tertutup. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Diberikan himpunan terbuka Gn sama dengan 0,1 tambah C per N untuk suatu N merupakan elemen dari bilangan asli. Nah, pertanyaannya, apakah G alpha sama dengan gabungan N sama dengan 1 tak hingga Gn dan G beta sama dengan gabungan N sama dengan 1 tak hingga Gn merupakan himpunan yang terbuka? Nah, jawabannya, karena Gn merupakan himpunan terbuka dan G alpha merupakan gabungan N sama dengan 1 tak hingga Gn, maka berdasarkan open set properties yang menyatakan bahwa gabungan dari sebarang koleksi himpunan dari himpunan bagian bilangan real yang terbuka adalah terbuka, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa G alpha merupakan himpunan yang terbuka. Nah, selanjutnya untuk G beta sama dengan gabungan N sama dengan 1 tak hingga Gn, di mana G1 sama dengan 0,2, G2 sama dengan 0,3 per 2, hingga G100 sama dengan 0, 101 per 100, hingga Gn sama dengan 0,1 tambah C per N, sehingga G beta sama dengan gabungan N sama dengan 1 tak hingga Gn sama dengan 0,1. Nah, langkah selanjutnya itu kita selidiki apakah G beta sama dengan 0,1 merupakan himpunan yang terbuka. Nah, misalnya kita pilih X sama dengan 1, di mana X adalah elemen dari G beta. Nah, sekarang kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0, sedemikian sehingga V1 sama dengan 1 minus epsilon, 1 plus epsilon. Nah, karena ada epsilon lebih dari 0, maka 1 plus epsilon lebih dari 1, akibatnya V bukan subset dari G beta. Nah, karena ada X elemen dari G beta, yaitu X-nya sama dengan 1, yang untuk setiap persekitaran V di titik X sama dengan 1, sedemikian sehingga V ini bukan merupakan subset, V bukan subset dari G beta. Maka G beta yang merupakan irisan yang tak berhingga banyaknya dari himpunan terbuka bukan merupakan himpunan terbuka. Jadi dapat disimpulkan bahwa G alpha sama dengan gabungan N sama dengan 1 tak hingga Gn merupakan himpunan yang terbuka, sedangkan G beta sama dengan gabungan N sama dengan 1 tak hingga Gn bukan merupakan himpunan yang terbuka.